Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan budidaya hidroponik sayuran pakcoy. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Vina Alfian Septiantika, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, jurusan Pertanian. Nah, di sini deskripsi perusahaan, yaitu profil perusahaan. Jenis usaha yang saya dirikan yaitu usaha hidroponik sayuran pakcoy. Nama usaha Mandiri Lestari. Produk yang dihasilkan sayuran pakcoy segar. Alamat usaha Blok Pananggul, Desa Situraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Usaha ini merupakan usaha perorangan yang dibangun oleh salah satu keluarga besar dengan satu orang pengendali usaha. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Visi saya di sini menjadi perusahaan produksi hidroponik sayuran sehat dan yang berkualitas baik. Misinya yaitu 1. Melakukan proses budidaya pakcoy produksi hidroponik dengan standar operasional prosedur. Yang kedua, menjaga kualitas pakcoy produksi hidroponik. Yang ketiga, membangun mitra kerja dengan petani hidroponik, pasar, dan perusahaan. Yang keempat, yaitu berkarya dengan etika bisnis yang baik dan benar. Selanjutnya, yang kelima, bekerja dengan tekun, ulet, teliti, dan produktif. Jenis usaha yang akan saya dirikan yaitu usaha hidroponik sayuran pakcoy. Karena ini merupakan rintisan perorangan yaitu Mandiri Farm yang mana anggotanya adalah melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokasi perusahaan berada. Nah, di sini latar belakang usaha yang akan dikembangkan yaitu budidaya pakcoy produksi hidroponik. Usaha ini sangat potensial untuk dikembangkan karena produksi hidroponik di Kabupaten Indramayu, usaha produksi hidroponik pakcoy ini dengan harapan dapat menjadi fasilitator bagi masyarakat yang ingin budidaya pakcoy produksi hidroponik dengan bibit yang unggul serta dapat memenuhi kebutuhan bibit unggul di Kabupaten Indramayu. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan di sini yang pertama untuk meningkatkan produk sayuran pakcoy hidroponik yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan pendapatan dari penjualan sayuran hidroponik. Yang ketiga, mendapatkan peluang pasar yang luas dalam memasarkan produk sayuran pakcoy hidroponik. Yang selanjutnya yaitu aspek pasar. Yang pertama, perkembangan pasar. Di sini, perkembangan pasar yaitu salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan usaha dengan merencanakan dan manajemen yang baik dalam memasarkan produk. Kegiatan pemasaran akan berjalan dengan baik dan menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan usaha. Yang selanjutnya yaitu pangsa pasar. Pangsa pasar di sini sasaran utama dalam pemasaran sayuran hidroponik yang dihasilkan oleh Mandiri Farm, kedai, rumah makan, dan masyarakat umum, terutama yang ada di sekitar Kecamatan Gantar. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini terdiri dari segmentasi pasar dan taktik pemasaran marketing. Segmentasi pasar di sini terdiri dari segmentasi geografis, yang mana segmentasi pasar ini untuk tahapan awal perintisan usaha yaitu pasar yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu. Yang selanjutnya yaitu segmentasi demografi, yang mana Mandiri Farm dapat menargetkan pada orang-orang yang berada di kalangan ekonomi menengah, ekonomi bawah, dan yang memiliki pengetahuan tentang pertanian yang baik sebagai konsumen. Yang selanjutnya yaitu segmentasi psikografis, yang ditunjukkan untuk pemenuhan kebutuhan protein masyarakat yang mengkonsumsi sebagai pelengkap gizi. Yang selanjutnya yaitu target pasar dan produk. Target pasar yang akan dituju oleh Mandiri Farm ini adalah kelompok konsumen dengan kalangan ekonomi menengah ke atas dan juga kelompok konsumen dengan gaya hidup sehat. Supermarket menjadi tempat pasar dari produk Mandiri Farm ini. Untuk posisi produk, di
Di sini, pakcoy hidroponik ini diposisikan di benak konsumen sebagai produk segar bernilai kesehatan dengan nilai gizi yang berkualitas baik dan terkandung di dalamnya untuk kehidupan yang lebih nyaman dan segar. Selanjutnya yaitu taktik pemasaran. Yang pertama, produk. Produk yang dihasilkan oleh Mandiri Farm ini merupakan produk sayuran pakcoy produksi hidroponik. Yang kedua yaitu harga. Harga produk pakcoy di Mandiri Farm ini dijual dengan harga Rp35.000 per kilo. Untuk lokasi usaha Mandiri Farm ini berlokasi di Desa Situraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Untuk promotion melalui media sosial. Selanjutnya yaitu aspek yuridis. Yang pertama yaitu produk. Produk yang dihasilkan oleh Mandiri Farm adalah pakcoy produksi hidroponik, sejenis sayuran yang biasa dijadikan bahan makanan atau lauk. Pakcoy ini adalah salah satu jenis sayuran yang mempunyai banyak peminat. Selanjutnya yaitu badan hukum perusahaan, yang dimana perusahaan yang berbadan hukum perusahaan perseorangan. Karena usaha kami merupakan usaha yang tidak menggunakan modal terlalu besar. Yang selanjutnya yaitu kegiatan usaha. Kegiatan usaha ini berjalan pada subsistem usaha tani, yaitu dengan membudidayakan produksi pakcoy hidroponik di lahan yang sudah disewa dengan menerapkan SOP yang sudah diterapkan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan di sini yang pertama yaitu harga terjangkau dan memiliki kualitas mutu yang tinggi. Yang kedua, pengemasan dan label yang menarik. Yang ketiga, tenaga pemasaran yang berkompeten. Yang keempat, pemasaran melalui media sosial. Kelemahan dalam analisis SWOT usaha budidaya hidroponik pakcoy ini yaitu kualitas sumber daya manusia yang cenderung rendah, kapasitas produksi yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya yaitu peluang. Peluang di sini memiliki pangsa pasar luas. Yang kedua, perkembangan teknologi sehingga dapat memasarkan menggunakan sosial media. Yang ketiga yaitu memiliki produksi sayuran. Strategi SO-nya yaitu pemasaran yang menarik. Strategi WO, adanya sosial media dapat membantu pemasaran secara online. Ancaman yaitu persaingan untuk usaha sejenis banyak. Masalah kepercayaan konsumen, permintaan pasar banyak namun harga bersaing. Strategi ST yaitu dapat memaksimalkan memproduksi produk yang memiliki nilai jual yang tinggi, meningkatkan kinerja pada usaha produksi hidroponik dengan selalu memberikan perhatian khusus karena akan sangat berpengaruh pada hasil produksi dan penjualan. Dari hasil perhitungan nilai strategi yang tertinggi adalah strategi SO dengan nilai 4,75. Karena menyatakan bahwa strategi yang digunakan untuk memaksimalkan keunggulan untuk bisa menghasilkan produk yang kemudian dipasarkan ke pasar yang telah tersedia serta dapat memecahkan permasalahan dan menonjolkan potensi yang ada melalui strategi SO. Selanjutnya yaitu aspek teknis. Keadaan lokasi. Memilih lokasi ini karena lokasi sesuai dengan kriteria tanaman sayuran dan tidak terlalu jauh ke daerah perkotaan. Yang kedua yaitu produksi. Produksi di sini dalam menjalankan kegiatan budidaya semua dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku, mulai dari proses penyemaian, menggunakan benih yang berkualitas bagus, sampai proses panen dan pengemasan. Selanjutnya yaitu aspek sosial dan lingkungan. Yang pertama, dampak terhadap masyarakat. Dengan ini, berdirinya usaha ini dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada warga yang berada di Desa Situraja, khususnya yang tidak dapat melanjutkan sekolah, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat yang ada di sekitar.
Yang selanjutnya yaitu dampak terhadap lingkungan. Dengan didirikannya usaha Mandiri Farm ini dapat memberikan banyak sekali dampak positif terhadap lingkungan, di mana para masyarakat dapat membudidaya tanaman pakcoy dengan produksi hidroponik di lingkungan sekitar rumah, pekarangan rumah, bahkan dibudidayakan di lahan mereka. Selanjutnya yaitu aspek finansial. Di sini ada modal investasi, yang mana modal investasi ini sebesar Rp52.300.000. Selanjutnya yaitu modal kerja, yang mana total modal kerja di sini yaitu Rp2.649.000. Selanjutnya yaitu sumber pendanaan. Sumber permodalan pada unit usaha dari produksi hidroponik pakcoy yang berasal dari modal pribadi sebesar 50% dan modal pinjaman sebesar 50%. Untuk pelunasan pinjaman, jadwal pengembalian pinjaman kepada KUR oleh Mandiri Farm budidaya pakcoy produksi hidroponik dengan bunga 6% dalam jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya yaitu analisis aspek finansial, yang mana penerimaan per musimnya yaitu sekitar Rp10.500.000. Untuk penerimaan per tahun yaitu mendapatkan 63 juta per tahun. Untuk total biaya yaitu 54.949 juta, yang mana jumlah tersebut sudah dikombinasikan dengan biaya tetap dan biaya variabel. Untuk keuntungan per musim yaitu Rp8.051.000. Untuk per tahunnya mendapat keuntungan Rp40.366.000. Untuk RC rasio di sini yaitu 1,1, yang mana dapat dikembangkan dengan layak. Selanjutnya yaitu analisis BEP. Usaha hidroponik ini akan mendapatkan titik impas pada saat penjualan mencapai Rp54.079.166. Selanjutnya yaitu BEP dalam kilogram. Usaha hidroponik ini akan mendapatkan titik impas pada saat penjualan mencapai 1.559 kg. Selanjutnya yaitu periode pengembalian. Usaha hidroponik ini akan mencapai periode pengembalian atau titik peluang modal dalam waktu 1,2 bulan. Oleh karena itu, usaha yang dijalankan dinyatakan layak. Selanjutnya yaitu analisis NPV dan IRR. Untuk gross BC yaitu 6%, net BC yaitu 6%, IRR 103,50%, NPV 6% dan NPV 121%. Usaha tersebut dapat dikatakan layak dijalankan karena hasil persentase keuntungannya lebih besar dari bunga bank yaitu 6%, sedangkan IRR usaha ini adalah 103,50%. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dapat diambil dari usaha budidaya hidroponik sayuran pakcoy yaitu diantaranya 1. Meningkatkan kualitas produk sayuran dengan menggunakan label atau logo yang membuat konsumen menarik. Yang kedua, meningkatkan jumlah produksi sayuran dengan menekan harga penjualan produk yaitu sebesar Rp35.000 dengan mendapatkan pendapatan Rp10.500.000 per musim. Yang ketiga yaitu melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar sebagai penyedia produksi sayuran pakcoy hidroponik. Membangun kemitraan dengan beberapa toko kedai, rumah makan, swalayan, supermarket, pasar tradisional yang ada di daerah sekitar Indramayu.